Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anak dengan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas benzena dan turunannya. Perhatikan di sini. Kita sudah pernah mengenal senyawa hidrokarbon, ya. Hidro adalah H, karbon adalah C. Jadi senyawanya terdiri dari C dan H, itu senyawanya. Nah, di dalam senyawa hidrokarbon itu ada rantai lurus, ada rantai tertutup. Nah, ini adalah salah satu contoh dari rantai tertutup. Nah, C-nya di sini ada 6, ya. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada C6, H6. Nah, bisa ditulis seperti ini. Ini bisa ditulis dengan seperti ini. Nah, benzena ini dikenal dengan nama benzena, ya. Jadi benzena rumus molekulnya C6H6. Struktur melingkar siklisnya dengan ikatan rangkap selang-seling. Nah, rangkap ini, struktur ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini, gambar segi 6, ya. Nah, ikatan rangkap bisa yang selang-seling ini bisa digambarkan dengan segi 6 dengan tengah lingkaran. Gambar struktur ini pertama kali dikemukakan adalah Friedrich August Kekuele. Jadi termasuk benzena termasuk senyawa aromatis yang berisi 1, 2, 3 atau lebih dari cincin benzena. Ini adalah contoh turunannya, ini turunan benzena. Jadi kali ini kita akan belajar atau membaca atau mempelajari tentang senyawa benzena dan turunannya, ya. Nah, kemudian sifat-sifat benzena. Ini benzena mempunyai sifat seperti zat cair, mudah menguap, tidak berwarna, berbau khas seperti minyak tanah, titik lelehnya 5,53 dan titik didihnya 80,1. Kemudian sifat yang terakhir, benzena merupakan senyawa nonpolar yang tidak dapat larut dalam air tetapi larut dalam senyawa nonpolar. Nah, contoh senyawa nonpolar CCl4, ether, dan aseton. Nah, kemudian ini untuk sifat kimia senyawa benzena. Ini disebut reaksi nitrasi. Jadi benzena direaksikan dengan asam nitrat dengan katalis di dalam suasana asam terbentuk nitrobenzena. Nah, ini yang membedakan, ini adalah nitrobenzena, ya. Jadi ini adalah ciri dari nitro, gugus nitro. Seandainya benzena mengikat gugus nitro, mempunyai nama nitrobenzena, ya. Kemudian reaksi yang kedua adalah sulfonasi. Reaksi ini merupakan reaksi substitusi hidrogen pada benzena dengan gugus sulfonat. Jadi SO3 SO3H. Nah, di sini, ya. Jadi direaksikan dengan sulfonat dalam suasana asam terbentuk asam benzena sulfonat. Nah, ini termasuk turunan dari benzena. Berikutnya adalah reaksi halogenasi. Reaksi ini merupakan reaksi substitusi terhadap hidrogen pada benzena. Reaksinya adalah halogen dengan katalis FeCl3. Halogen, masih ingat halogen adalah golongan 7A, ya, golongan 7A. Jadi benzena direaksikan dengan golongan halogen 7A dengan suasana atau katalis FeCl3 terbentuk klorobenzena. Nah, ini benzena mengikat gugus halo, ya. Jadi golongan 7 bisa diganti F, ini bisa Cl ini bisa diganti F, Cl, Bri. Jadi kalau Cl diberi nama klorobenzena plus HCl. Reaksi yang keempat adalah reaksi alkilasi. Benzena yang direaksikan dengan gugus alkil. Nah, ini alkana yang mengikat Cl golongan 7 dalam suasana AlCl3 membentuk toluena. Nah, ini toluena, ya. Jadi ini adalah turunan benzena, jenisnya toluena. Reaksi substitusi ini adalah alkil terhadap atom benzena. Jadi menggantikan satu atom benzena H pada atom benzena.
Kemudian reaksi yang berikutnya adalah reaksi hidrogen, adisi hidrogen, penggantian di sini adalah benzena direaksikan dengan gas hidrogen dengan katalis nikel dan suhu 450, terbentuk sikloheksena. Oleh karena kestabilannya, reaksi adisi terhadap benzena merupakan reaksi yang berjalan lambat. Untuk dapat berlangsung dengan baik digunakan katalis Ni dan pada suhu 420. Nah, kemudian ada adisi yang lain, yaitu adalah adisi dengan halogen. Agar reaksi adisi halogen terhadap benzen dapat berlangsung diperlukan fotocahaya. Jadi harus ada sinar ultravioletnya. Ini ditambahkan sinar ultravioletnya. Ini adalah halogenasi. Penggantian atom H dengan gugus halogen Cl, bisa Cl, bisa F, ya, bisa Br, bisa I. Jadi di sini diganti golongan halogen, sehingga diganti dengan golongan halogen adalah golongan 7A. Jadi nanti ada ikatan rangkap, dia akan putus, diganti dengan ini halogen, golongan halogen. Sehingga kalau terbentuk reaksi seperti ini diberi nama pada tiap C itu punya klor, ya. Jadi mengikat Cl klornya 6. Jadi 1 2 3 4. Nah, ini 1 2 3 4 5 6. 6 itu heksa. Ada 6 kloro. Jadi heksaklorosikloheksana, ya. Kemudian ini bahkan reaksi tadi, ya. Jadi reaksi tadi bisa disederhanakan seperti ini. Kalian bisa pelajari ya nanti, ya. Kemudian ini tadi senyawa-senyawa yang kita bahas tadi itu merupakan senyawa turunan dari benzena. Nah, untuk tata nama benzena maupun benzena yang kehilangan sebuah atom H disebut gugus fenil, sehingga penamaannya dimulai dengan nama fenil. Berikut ini gugus yang diikat. Jadi kalau misalkan seperti ini seharusnya C6H6, gitu kan? 1H diganti dengan Cl. Jadi satu atom H diganti dengan satu atom C, sehingga benzena yang kehilangan satu atom H itu diberi nama fenil. Karena mengikat klor sehingga fenil klorida. Jadi klorida ini adalah sebagai induknya, fenilnya ini dianggap sebagai cabang. Itu ya. Nah, seperti ini, bisa seperti ini. Klorobenzena bisa disebut klorobenzena, ya. Ini gugus. Ini kalau klorobenzena, benzenanya ini sebagai induk atau rantai terinduknya, sedangkan kloronya ini dianggap sebagai cabang. Itu cara pemberian nama pada turunan benzena. Berikutnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita mau memberi nama pada senyawa turunan benzena, ini atom C ini diberi nama sesuai arah jarum jam. Jadi ini C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, di sini ada ini yang cabangnya, ada 3 cabang. Ya, ada 3 cabang. Ini adalah CH3, itu adalah ya metil, ini juga metil, ini I adalah yodo, yod diakhiri O, ya, yodo, sehingga diberi nama 1,2 dimetil 4 yodo benzena, gitu ya. Nah, pada posisi nomor atom C pada benzena diberi nama khusus, yaitu sebagai berikut. Jadi kalau posisinya ini gugus alkilnya berdampingan itu dalam posisi orto. Kalau selang 1 diberi atau posisi 1, 3 itu diberi nama meta. Kalau selang 1 dan 4 diberi nama para. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita memberi tata nama beberapa senyawa benzena yang khusus seperti ini. Jadi kalau ada benzena mengikat alkil disebut toluena. Anilin atau benzena mengikat amina berarti disebut anilina. Kalau misalkan ini ya, diberi nama
orto. Nah, ini posisi ortokresol. Jika terdapat dua gugus yang berbeda, salah satu gugus dianggap sebagai senyawa utama dan gugus lain dianggap sebagai gugus cabang atau yang diikat. Gugus yang menjadi utama didasarkan taraf prioritas. Nah, ini gugus prioritasnya. Jadi kalau ini yang prioritasnya paling rendah. Jadi kalau misalkan ada CH3, kemudian ini ke sini berarti ini dulu. Ini dianggap sebagai asam benzoat. Kalau misalkan di sini ada fenol dibanding dengan anilin, berarti indonya sebagai fenol. Jadi kalau ada OH dengan NH3, berarti ini amina fenol, gitu ya. Nah, ini prioritasnya, kalian harus hafal ini. Contoh seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan contohnya ada, misalkan ini ada benzena mengikat, ada cabangnya 2. Ini posisi 1,2. Sehingga diberi nama 1,2-diklorobenzena. Jadi 1,2-diklorobenzena atau ortodiklorobenzena. Jadi posisi 1,2 bisa diganti dengan orto. Nah, kalau posisi 1,3-diklorobenzena bisa diganti metadiklorobenzena. Kalau posisi 1,4-diklorobenzena bisa diganti dengan paradiklorobenzena. Demikian untuk materi turunan benzena dan turunannya. Nanti saya berikan contoh-contoh soal, kalian pelajari dan saya berikan latihannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.